Salam sejahtera untuk kita semua. Saya atas nama Lukas Tua Kabertena akan sedikit membahas materi yang terkait tentang usaha-usaha produk lokal Sumba yang ada di khususnya di Sumba Barat Daya. Jadi Pulau Sumba itu merupakan pulau yang boleh dibilang sebagai pulau eksotis dengan kepercayaan adat atau merapu serta tradisi pasola yang terus memikat turis mancanegara, terkhususnya juga di Resort Niwatu itu salah satu hotel yang terkenal di dunia. Dengan seiringnya perkembangan teknologi hingga pada saat sampai ini Hotel Niwatu itu masih terus eksis dengan ini bangunan-bangunannya yang masih berupa alam dengan adanya kain-kain Sumba di situ. Jadi yang akan memikat para desainer asing dan lokal. Belakangan ini budaya Sumba itu sangat ramai dibicarakan di media sosial, terlebih khususnya ketika banyak artis yang mengambil lokasi pemotretan di Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat, Sumba Barat Daya. Pater Ramone dengan membangun rumah budaya Sumba sangatlah besar. Rumah budaya Sumba itu saat ini ada di Sumba Barat Daya, khususnya di Yotabula, hingga menarik perhatian arsitek antar dan beberapa desainer yang mengangkat budaya Sumba dalam karya-karyanya dan juga serta membangun jalur tenun atau yang disebut kain atau wastra. Nah, ini yang selalu menjadi bagian dalam penanda hidup masyarakat tradisional, mulai dari kelahiran, masa akil balik, sakit, menikah, hingga sampai meninggal. Dunia ini selalu ditandai dengan kain, khususnya di bagian Sumba. Jadi kain tenunan ikat ini sudah menjadi nafas dan jiwa masyarakat Sumba. Jadi pada saat kegiatan menenun itu di Sumba merupakan pekerjaan perempuan maupun juga ada sebagian laki-laki. Jadi proses sejak pemintalan itu dimulai dari kapas, ikat, terus dicelup hingga penenunannya seringkali juga dibarengi dengan ritual sembahyang atau doa mantra serta nyanyian, bahkan juga tarian itu pada saat proses melakukan menenun hingga bisa berperan terus berperan dalam masyarakat. Jadi ini sebagai media komunikasi yang untuk menunjukkan identitas dan status sosial di masyarakat dan juga sebagai ekspresi dengan juga muatan filosofis yang mendalam. Selain sebagai produk budaya, juga sebagai perekat persaudaraan dan kekeluargaan. Kain juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sebagai harta warisan keluarga ataupun juga sebagai komoditas dagang atau perdagangan. Kalau kita lihat dari jenisnya, kain dibagi menjadi 3 jenis. Ada kain tenun yang terdapat di Kabupaten Sumba Daya itu. Yang pertama ada tenun ikat, istilahnya kami makete ikat. Dan juga tenun sulam yang disulam itu dengan humbi atau lumbi. Yang ketiga tenun songket
atau yang disebut sebagai lamba leko. Jadi keterampilan menenun ini merupakan variasi perempuan atau karya bakat perempuan. Dan juga kain tenun itu merupakan hubungan antara kain main membuat keterampilan ini berkembang. Kita tahu bahwa Sumba ini pada saat belis pasti yang dibutuhkan itu ada kain, sarung, begitu pun yang juga pada saat kalau ada yang meninggal itu pasti kain selalu ada di bawah. Teknik tenun ikat ini mulai dari pintal kapas dan juga dimulai dari pewarna alam dan sulam, juga merupakan keterampilan yang hanya dikuasai oleh masyarakat Sumba. Sedangkan lamba leko ini dikuasai oleh penenun Kodi, Wewewa dan Laura yang berapa jenis tadi. Jadi ragam hias pada kain tenun Sumba Barat Daya itu pada umumnya berbentuk geometris yang artinya geometris memiliki macam-macam, terdiri dari mamuli, simbol kemurnian dan kesuburan. Sedangkan umakala itu simbol rumah bela. Sedangkan ketupat itu sebagai simbol isi rumah atau perabot dan lainnya. Untuk motif tenun ikat seringkali dikombinasikan dengan motif siksak. Pasti teman-teman pernah lihat kain yang modelnya siksak, sulur, yang membentuk bingkai bela. Itu jenis-jenis kain. Disebut juga dengan istilah woloremba kalau bahasa dalam kodinya. Jadi titik-titik yang membentuk komposisi bela ketupat itu biasanya memiliki bunga 6 kelopak. 6 kelopak menyerupai bentuk tameng lelaki yang disebut bunga keris. Kalau dari segi pemakaian, biasanya laki-laki itu mengenakan kain lebar yang kedua ujungnya diberi tambahan pita anyam, ujungnya itu, ujung kiri atau ujung kanan. Jadi untuk menutup tenunan dan mengikat ujung kain, itu yang disebut dengan ligiti atau kabukul atau kalidir. Jadi jika kain sudah dipasang lingit atau kabukul kalidir, artinya kain tersebut telah selesai dibuat. Laki-laki mengenakan 2 helai kain. Ada ingin pabale atau selempang, ingin kalabo yang diikat di pinggang, sedangkan aksesori perlengkapan lainnya ada juga ini kapota atau pengikat kepala itu. Salah satu kapota, ada juga parang, lele pungu dengan lele lagoro yang biasanya bunyi giring-giring. Biasanya itu diikat di kaki ataupun di tangan juga bisa. Jadi kalau perempuan dia mengenakan sarung 2 susun yang disambung dengan aksesori pelengkapnya itu ya ada tabelo atau hiasan kepala itu. Dan juga anting mamuli, anihida dengan mamuli atau merangga atau kalung. Biasanya kalung itu ada yang berjenis lele, gelang gading gitu, lagoro juga. Ada juga lagoro giring-giring kaki. Kalau kita lihat dari segi warna, pada dasarnya kain tenun Sumba Barat Daya itu didominasi oleh warna dasar. Ada yang warna merah, hitam, dan biru. Jadi kita sesuaikan juga dengan warna-warna warna alami. Adapun juga anyaman dengan menggunakan daun pandang. Istilahnya kami di sana ponda, maupun
juga ada kulit kayu. Anyaman di Sumatera Barat Daya itu pada umumnya dia menggunakan serat pandan. Namun di Kodi ada juga yang menggunakan kulit kayu wora. Ada kayu ataupun wora itu. Bahkan ini kau atau kangaharu istilahnya begitu. Namun saat ini sangat sulit ditemui. Kalaupun ada, pasti harganya mahal itu. Karena mengingat dia punya variasi atau warna-warninya itu sangat berkecorak. Sedangkan kulit kayu itu banyak dipakai sebagai juga kapota. Ada stilnya kapota yang berasal dari kulit kayu yang diikat di kepala lelaki Sumatera Barat Daya. Khususnya pada ini kampung adat, biasanya itu ada kapota dengan kulit kayu yang mengenakan pakaian tradisional yang juga disebut sebagai kelambi dan cawat dari kulit kayu. Terdapat dua macam kulit kayu itu yang biasa dipakai gitu, ada terapa yang berwarna coklat dan juga ada kayu wora yang berwarna putih. Kulit kayu ini sebenarnya yang mempunyai potensi untuk dikembang biakan menjadi produk ramah lingkungan. Namun harus diimbangi dengan penanaman kembali. Setelah dipakai, kita harus mengimbangi untuk menanam kembali sehingga terus dipakai dalam jangka waktu panjang. Karena melihat pohon untuk ini tadi itu yang dibuat pakai kapota sekarang sudah jarang ditemukan, maka harus ada tindakan untuk menanamnya lagi untuk kedepannya menggunakan jangka panjang begitu. Jadi yang berakar pada budaya dan berwawasan lingkungan itu biasanya diharapkan sehingga kedepannya Sumatera Barat Daya mempunyai pohon-pohon atau kayu-kayu yang bisa dimanfaatkan, terus menanam pohon yang bisa dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan juga memenuhi kebutuhan pasar dengan memperhatikan local wisdom yang ramah lingkungan. Dengan perkembangan teknologi dan pariwisata sedikit banyak akan mempengaruhi kesenian dan tradisi yang ada begitu. Jadi yang terpenting dari semuanya ini adalah tugas regeneration atau generasi per generasi. Bagaimana membuat generasi muda itu mengetahui, memahami, dan kemudian mencintai produk budayanya sendiri. Karena melihat dari potensi ekonomi yang bisa dikembangkan sehingga timbul keinginan untuk terus belajar dan mengembangkan produk-produk lokal itu yang ada. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.